Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu kami boleh tetap ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Kau buat Tuhan, yang Kau adakan hari ini, dan kami boleh ada di dalamnya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami boleh menyembah, memuliakan nama-Mu. Kiranya semua puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau memberkati jemaat-Mu Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah kasih-Mu terus mengalir di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang kami perlukan Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua untuk mendengarkan sabda firman-Mu, agar firman-Mu dapat kami mengerti Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, pimpin kami Tuhan, sampai pada akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Gong Sifa Joy. Dan juga Happy Valentine buat yang muda-muda termasuk saya. Haleluya. Saya sih nggak tua, cuman senior. Iya. Saya sudah buka masker, tapi rasanya kok masih menggos-menggos. Sekarang dedek lihat saudara semua ini. Haleluya, lama nggak nyampaikan renungan firman Tuhan ya. Terakhir bulan Desember kalau nggak salah. Saya sampaikan aja pengalaman dalam hidup saya ya selama beberapa waktu ini. Kalau mungkin bulan depan Maret tanggal 20 terakhir beribadah bersama-sama di tempat ini ya. Habis gitu nggak ada ibadah online dan lain sebagainya. Yang saya rasakan apa saudara? Di rumah makan, tidur, ya berdoalah ya. Lihat ibadah online. Akhirnya saya jadi OTG. Orang tambah gemuk. Aduh, rasanya 2 minggu itu, ya enggak tahu ya namanya entah stres, entah apa itu nggak ngerti ya. Rasanya kok koyo nggak kanggo gitu ya. Mau keluar itu katanya jangan nanti begini, nanti begitu ya. Mau apa? Nelpon sana, nelpon sini. Waduh Pak, tokonya tutup katanya. Gitu. Waduh Pak, belum, masih ditunda dulu sampai keadaan membaik. Loh iya, mbok tunda, mbok tutup. Aku kan ya butuh duit sih. Nah, gitu. Itu kenyataan dalam kehidupan ini. Terus apa yang harus? Bosen di rumah saudara. Bener bosen. Iya. Terus apa yang harus saya lakukan? Gitu. Tambah lama, duitnya kan juga tambah habis. Ya, terus terang aja, kita katanya duit bukan utama, tapi segala sesuatunya itu butuh duit, saudara. Iya. Kalau 2019 itu bulan Desember saya masih pegang duit, ya. Tapi tahun 2020, waduh, wes pimpin pujian di sini Natalan, ya. Wah, menggebu-gebu, tapi ndelok saldo, waduh, gitu ya. Sumpah. Enggak, wis biarin aja ya. Buktinya saya masih ada sebagaimana aku ada. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Bahkan bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu ya, banyak teman-teman sana sini ngomongnya ya sudah pastinya yang menakutkan ya, yang menggetarkan jiwa. Betul itu. Kedengaran sana sini banyak kabar menggentarkan, ya, gitu ya. Berlindunglah pada sabda Allah. Ya, itu aja yang bisa. Yang pertama, nggak lama-lama kok saudara. Meskipun pengalaman saya itu mulai Maret sampai Desember,
Tak ringkas, sekarang itu zamannya turbo, saudara. Turbo itu dikompres, saudara. Ya, dikompres tapi tenaganya gede, gitu loh. BBM-nya irit. Nah, itu sekarang yang dicari, new normal itu. Ya, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku Tuhan ya menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah, dahsyat, man. Ya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Gak tak cengkewing gini, enggak, saudara. Ayo nak, gitu loh ya. Teman dekat saya, kalau pergi-pergi sama saya itu ya, bukan pamer, bukan apa ya. Kalau beli sesuatu gitu, ya ini loh, yang bagus ini gini. Dalam hati saya, duit itu kan ya akeh sih. Iki sing apik gini, kalau beli gini. Dia itu tidak punya keraguan sama sekali untuk nduding, untuk ngambil barang itu. Gitu ya. Dalam hati saya, kon kok percaya nek aku iso bayar itu. Ya, gitu. Setiap kali itu. Gitu. Nah, apalagi kita dulu punya pencipta langit dan bumi, pegang tangan kanan itu. Kayak kita punya anak-anak, "Pak, minta itu, Pak, gini." Wis gak ada rewel, los, gak ada takut ya. Duding ambil gitu. Ini Tuhan yang janji sama kita, pencipta langit dan bumi. Nah, itu menguatkan di dalam hidup saya sehari-hari sampai hari ini. Bukan berarti hari ini duitnya banyak atau dan lain sebagainya. Belum, saudara, hendak. Tapi saya percaya kita ini lebih dari Pertamina. Kalau Pertamina kan pasti pas ya. Kalau anak Tuhan Yesus pasti pas butuh pasti ada. Haleluya, gitu ya. Nah, itulah Allah kita itu menjanjikan, mengatakan, memerintahkan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Nah, apalagi yang harus ditakutkan, dikhawatirkan? Secara manusia memang ada kadang rasa itu ya, wajar, karena kita tuh masih hidup di dalam daging ini ya. Tapi jangan ketakutan itu, kecemasan itu menghantui, mendominasi di dalam kehidupan kita. Oh iya, ngomong-ngomong, saya juga kepingin ngasih judul ya. Judulnya cuma jangan menyerah kepada keadaan, tapi berserah kepada Allah. Gitu. Kalau kita itu menyerah kepada keadaan, kita itu apatis, ya. Wis lah sak karepe, pancen memang keadaan ini begini, mau apa lagi? Semua sepi, semua pada tutup. Ya mau apa lagi? Udahlah nunggu perbaikan. Ya, semua kayak ketakutan dan lain sebagainya. Terus kita gimana? Diam terus di rumah gitu. Jamuran, saudara, bener, jamur tubuhnya juga rohaninya jamur gitu loh. Keluar ya. Apa yang harus kita lakukan, perlu kita lakukan, berdoa sama Tuhan, percaya, lakukan apa yang harus dilakukan, kita lakukan, biar Tuhan melakukan apa yang menjadi tugasnya terhadap kita. Tapi setelah di luar, jangan terus cangkruan, keluyuran, gak karu-karuan, ya. Itu namanya sembrono, menyanyiakan waktu. Saya belajar juga dari teman-teman saya, ya. Mereka senang sekali pergi-pergi ke sana kemari meskipun sudah diperingatkan dan lain sebagainya ya. Itu saya menolak itu. Jarang sekali saya mengikutinya hal-hal demikian. Sampai mereka mengatakan, ayo dong kamu itu ojo koyo kuro, katanya. Iya, keluar, nanti kamu jamuran. Dalam hati saya cuma ketawa aja. Kalau keluar nggak ada gunanya, buat apa? Iya kan?
Apalagi kalau di sini banyak orang-orang marketing ya, mungkin kalau keluar nggak menghasilkan sesuatu, ngapain? Di rumah kok. Nah, mereka juga nggak ngerti kalau kita itu juga berusaha dan lain sebagainya. Dan bahaya di luar itu banyak. Jangan kita sembrono. Kita diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan. Kita pergunakan dengan bijaksana untuk memuliakan Dia. Kalau toh kita tuh harus menunjukkan sesuatu yang berani, bukan kita tuh sok-sokan. Tapi karena Tuhan itu memegang tangan kita. Karena Tuhan menyertai kita. Dan kita lakukan segala sesuatu yang memang perlu. Ya. Dan Tuhan tahu itu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan mengetahui. Jangan bimbang, jangan ragu. Seperti saya katakan tadi, yang pertama, kita harus berdoa. Doa, Bapak Gembala dulu ngomong bahwa duduk omong-omong dengan Allah, ya. Itu penting buat kita. Nah, kalau berdoa, nanti kita tuh di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam pikir, aku tak berdoa dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang gak ada gunanya, ya. Sudahlah, berdoa itu sama aja dengan curhat sama Tuhan, ya. Dalam kondisi ini loh ya, gitu. Kalau kita lagi bimbang, lagi takut, supaya kita tidak menyerah, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kondisiku itu kayak gini Tuhan, ya. Gimana ini Tuhan, jalan keluarnya? Ngomong, karena katanya Dia Bapak kita. Kita ngomong terus terang, ya. Tolong Tuhan kasih jalan keluar, kasih solusi, gitu, ya. Terus terang, doa itu wis terus terang aja, ndak usah bulet muter-muter, ya. Meskipun kita ngerti Tuhan itu Maha tahu, tapi kita berdoa supaya apa? Supaya kita itu tidak berbasa-basi sama Tuhan, ya. Kita kan bisa mengerti kalau seseorang itu datang sama kita ngomongnya berbasa-basi dan lain sebagainya, kita merasakan itu, apalagi Allah. Kalau kita butuh order, ya ngomong butuh order. Kalau kita butuh membayar apa, ya butuh. Kita butuh kesehatan, ya ngomong sama Tuhan. Kalau kita lagi dalam takut, dalam bimbang, lagi galau, ngomong sama Tuhan. Dia bisa menjadikan jalan keluar itu, memberikan jawaban. Bukan dia terus ngomong kepada kita, enggak, ya, dibukakan gitu. Saya ikuti buka salah satu ibadah online juga, mereka itu berdoa begini, biar kita itu dibukakan kesempatan-kesempatan yang baru, dipertemukan dengan orang-orang yang baru yang takut akan Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dibukakan sesuatu yang baru. Karena mata kita ini, mata jasmani dan rohani kita itu terbatas. Nah, Tuhan itu yang sanggup membukakan. Loh, ternyata begini, ternyata gini. Saya ngomong gini tuh karena bener, tak alami gitu loh, ya. Teman yang tadinya saya kenal biasa-biasa begitu, nggak pernah lah mikir mungkin temen itu ngasih order, maaf ya, karena yang ikut bahaya, yang ngasih renungan itu marketing, jadi ngomongnya order aja gitu. Jangan bosen ya, karena kita juga marketingnya Tuhan, apa? Memperkenalkan keselamatan itu supaya banyak orang ikut Tuhan Yesus, ya. Nah itu tadi, dia tahu-tahu telepon saya, Pak bisa ngurus ini, gini. Iya, oh bisa. Biayanya bagaimana? Kayak gini. Wes kalau bisa dikurangi Pak sedikit. Oke, jalan. Wes los gak rewel, jalan jebret. Ya, itu Tuhan itu membukakan hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, memperkenalkan dengan orang-orang yang baru. Itu pengalaman di dalam kehidupan yang saya alami. Saya ceritakan di sini. Dan saya yakin, percaya, pasti Bapak Ibu Saudara sekalian semua di sini akan mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, percaya sama Dia. Pertama, berdoa, duduk omong-omong sama Allah. Sampaikan semua isi hatimu.
Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau rasakan? Ya, pergumulanmu, kesesakanmu, apa? Sampaikan. Ya, gitu. Contoh paling gampang itu, Tuhan, hatiku kok gak enak ya, goro-goro saya diundang manten gak dateng. Ya karena saya takut. Nah gitu ya, karena saya khawatir, bukan takut. Jagani gitu. Berdoa. Tuhan kasih jalan keluar, kasih kelegaan. Gitu. Itu hal yang kayak gitu, belum hal-hal yang lain yang besar. Kalau kepingin hal yang besar lagi terjadi, ya saudara nanti dapat ujiannya lebih besar. Wis tinggal milih aja, silahkan, monggo. Jadi pertama itu berdoa, ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, itu penting sekali berdoa itu, duduk omong-omong. Kalau kita nggak berdoa, nggak duduk omong-omong sama Tuhan, nggak sak karep-karep dewi, ya jalan mau-maunya, itu pasti nanti jalannya nggak karo-karo, nabrak-nabrak saudara, itu sudah pasti. Kalau nggak percaya ya silahkan dicoba, itu ya. Firman Tuhan ini tidak pernah meleset. Yang pertama tadi berdoa, yang ayat yang pertama tadi janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Yang kedua itu dikatakan kepada Yosua, ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat yang ke-9, ya. Jangan kecut dan tawar hati. Tawar hati ya, kecut itu. Ini ngomong lagi sama teman saya. Tadi, ini ada kerjaan kira-kira begini. Wis gak mungkin lah. Paling dia cuma coba-coba aja tanya sama kamu gini. Ya, nanti kamu dibanding-bandingkan gitu. Kamu hanya untuk pembanding aja. Ya, itu kan nggak punya keyakinan sama sekali, seperti tawar hati gitu. Nah kita yang mendengar begitu, nggak apa-apa kalau kita tuh sering mendengar hal-hal yang kayak gitu tuh ya. Itu kita balik. Wis tolong itu kerjaanku. Ya. Apapun yang mereka minta penawar kita kerjakan. Kalau order itu, pekerjaan itu untuk kita, wis nggak akan lari kemana-mana karena Tuhan yang memberkati. Nah itu. Jadi kata-kata kita, pikiran kita, isi hati kita, itu sama aja dengan doa kita. Jangan pernah kita itu tawar hati. Jangan pernah kita kecut hati menghadapi keadaan ini. Yang akhirnya kita tuh menyerah dengan keadaan. Nggak bisa. Meskipun tidak ada wabah dan lain sebagainya, kita itu tidak boleh menyerah dalam kehidupan ini. Ya, dikatakan bahwa dunia ini lembah air mata. Kalau benar-benar lembah air mata, makanya banyak pabrik tisu ya, saudara. Karena dunia ini lembah air mata. Ya, tadi pujian dan juga WL Singer pakai merah-merah karena mungkin kongsi Fajai tadi dan juga Valentine ya, gitu. Saya pakai biru. I'm in blue. Waduh, I'm falling in love with Jesus. Haleluya. Itu luar biasa Yesus. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21:22. Doa lagi, semua itu doa. Ya. Enggak jauh-jauh dari itu. Bahwa kita berusaha sekuat tenaga, jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, enggak doa, wis hasilnya enggak bisa diharapkan. Filipi 4, 6-7, pasal 4 ayat 6 ke 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berarti kita diberi
izin, kesempatan untuk meminta, menyampaikan segala sesuatu kepada dia. Ya, jangan dengan hati yang penuh syukur, dengan hormat kepada dia. Maaf saudara ya, renungan ini tadi malam itu sudah saya sampaikan, ya. Tapi kepada satu jemaat, bukan jemaat, kepada satu orang, gitu. Udah ngomong-ngomong, apa sih kok sampai iki gini. Udah dengerin. Apa wong Kristen kayak ngono? Apa orang Kristen kayak gitu? Takut, khawatir ya? Sekarang saya bertanya kepada jemaat di sini, apakah orang Kristen itu takut, khawatir, menyerah kepada keadaan? Nah, tadi satu, berdoa. Ya, yang kedua, membaca firman. Alah, wis mesti ngono, berdoa, maca firman. Lah terus orang Kristen kalau nggak berdoa, nggak baca firman Tuhan terus ngapain? Baca komik, kopingho, ya, lihat sinetron, ya, lihat, waduh, kan repot, iya kan? Ada teman saya, orang Kristen, dia pelayan juga, tapi senangnya dia lihat Roy Kiyoshi. Waduh, baca Mbak Yu, Mbak Yu, waduh macam-macam. Ngomong Mbak Yu yang masalah nanti Jokowi lengser dan lain sebagainya macam-macam gitu. Dia tak jawab gini, percaya tak? Gitu, ketawa dong. Nah itu ya, dia ndak ada ibadah offline kayak gini, band-bandan sama temennya nyanyi lagu-lagu sing zaman-zaman zaman-zaman kuno itu. Waduh, saya dengarkan aja ngelihat gitu izin ya. Rek wong Kristen kok kayak ngono rek, ngono lho. Aku ngene elek-elek wong ngene aku yo el rek. Waduh, nyanyine ngerok rek. Wah. Ya. Nek sing ngeband gak enak aku yo gak seneng. Waduh. Untung enak-enak sing ngeband. Nah, gitu. Ya, saya enggak mau diajak, ayo ya. Moh gitu. Enggak, wis gitu. Enggak tahu omongi, gak level gitu. Enggak gitu. Nanti kan tersinggung ya. Gitu kan tidak boleh orang Kristen nyinggung gitu ya. Kalau nyindir kan tidak apa-apa. Haleluya. Gitu. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan itu ya, mempertemukan dengan orang-orang yang baru, dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Luar biasa Tuhan. Kalau ada kesempatan sesuatu yang baru, kita berdoa, kita masuki, Tuhan yang menuntun kita. Tadi baca firman itu penting saudara ya. Wis tolong pokoknya diwoco lah firman itu, terserah mau mulai kejadian apa diurut atau nanti melihat Mazmur sing enak-enak gitu. Sudah belajar pertama itu supaya ada kesukaan, supaya hidup kita itu bangun pagi ya berdoa, baca firman, sudah diisi. Ojo bangun pagi ya, saya suka ngopi saudara, bener saya suka, tapi berdoa dulu ya, baca firman dulu. Nggak pamer saudara, di sini saya cuma woro-woro. Haleluya. Saya pagi tadi jam 4 itu udah waktu menyembah Tuhan gitu, enak-enak ya. Wah, lo tahu-tahu ya gitu. Waduh, berkat Tuhan turun ini. Wah gitu sampai kaget-kaget ya. Ternyata apa saudara? Kucing jatuh. Kejar-kejar. Mana itu ganggu gitu. Itu. Atau kadang nggak tahu ya, itu saudara pernah ngalami atau enggak ya. Kita enak-enak misalkan jam 2, setengah 3 gitu doa, ada aja gitu kemlodak dan lain sebagainya itu. Nggak usah dipedulikan saudara, biarin aja gitu. Ya, kita fokus tetap ya. Tapi kalau berdoa itu jam 4 ya, mendekati mau ke setengah 5 itu pasti banyak yang rame gitu. Saudara harus kuat gitu ya. Itu kalau enggak kuat saudara nyanyinya nanti jadi hampir sama dengan nyanyinya dia. Haleluya. Loh, ini pengalaman-pengalaman pribadi saudara tak ceritakan supaya saudara, oh iya sih,
Pak Bambang itu sudah ngalami gitu, aku ojo lah tak hindari kan gitu. Kalau Pak Bambang sudah pernah kejeglong sini, saya janganlah saya lewat gini kan gitu. Nah, saya memperingatkan, memberitahu saudara-saudara ini kan baik ya toh, gitu. Jadi supaya saudara juga tidak kejeglong di situ. Baca firman, ya. Orang percaya kalau tidak ada firman, apa pedoman hidupnya, gitu. Hafal satu dua ayat gitu, kadang nggak hafal ayat ini tapi dengan kejadian yang ada itu kita, oh iya yo firman Tuhan itu kemarin ngomong kayak gini, ternyata bener itu. Nah gitu ya, saya sering itu hampir setiap pagi mungkin ya, saya itu renungan singkat gitu ya, wes yang mendengarkan satu orang itu gitu ya gitu. Diketawa atau pasti ngomong loh, wis Tuhan niku koyo ngene lho itu loh, wis tak gini gitu ya, tak omongkan gitu. Musa itu koyo ngene, nah kok jalan gini bangsa Israel itu gini, kenapa orang-orang itu tidak senang sama orang Yahudi, nah gitu loh, karena apa gini, tak ceritakan gitu ya. Nah, kan, kalau saya lihat YouTube pun itu, lihat yang ibadah online, kebetulan kan ada eh, keluarga itu yang juga pelayanan di online iki loh, nah gini, oh gini ya, oh tiba WL itu WL kayak gitu ya, loh itu singernya kok banyak itu, oh iya kalau di Aditya Warman singernya 2, itu ada tambahan, itu ada choir, kadang singernya kalau di Aditya Warman itu izin gitu. Gitu. Terus kita ceritakan, ketawa dia. Nah, gitu. Ya, itu hal-hal begitu tak sampaikan, tak ceritakan. Orang Kristen, orang Kristen ini kayak gini. Ya, gitu. Tidak apa-apa, saudara. Wis kita tuh fair-fairan aja lah ngomong itu. Karena kita kan anak-anak terang ya. Jadi ngomong fair-fairan aja. Berdoa, baca firman, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menyerah dengan keadaan itu. Kalau kita menyerah sama keadaan, ya sudah kalah, kita itu percuma. Tiga umur dowo, nek cuma menyerah dengan keadaan itu ya percuma, ya gitu loh. Kalau gunane, itu loh. Hidup ini nggak jadi berkat buat orang lain. Ya, kita tuh harus bisa jadi berkat buat keluarga kita, juga buat orang lain yang kita ketemu itu gitu. Minimal itu kita menjadi inspirasi bagaimana hidup ini berguna buat keadaan sekeliling, ya gitu. Yang ketiga, setelah jam 10 saudara, haleluya. Yang ketiga, bersekutu, ya, bersekutu, berhimpun. Nah, itu kita bersyukur ya, bisa ke gereja sudah dibuka. Beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu semuanya masih online, kita sudah offline ya, ada hadir di tempat ini gitu. Nah, kalau saudara di Jakarta gimana? Berapa bulan PSBB terus, nggak ada yang berani. Kalau mereka itu ngadakan online gitu, mereka kan biasanya gereja-gerejanya di ruko. Dia kontraknya ruko, 3 ruko. Nah, mereka nanti rekaman, jebret, nggak berani banter-banter, drumnya pakai drum elektrik, saudara. Kalau gitar, bass itu mereka pakai soundcard dan lain sebagainya, jadi nggak kedengeran. Kalau kedengeran nanti dilaporkan, mereka kena sanksi. Ya, kita ini dikasih kesempatan ibadah offline, bersyukur, ayo masuki. Kalau daftar, Tante Beni Senin gitu atau Selasa, Tante, aku daftar untuk pagi, aku daftar untuk sore. Wah, gak apa-apa gitu. Cepet-cepetan ya. Karena kita tuh butuh untuk bersekutu. Bersekutu satu dengan yang lain. Kita ingat toh, selalu ingat, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah kamu. Nah, itu perlu. Coba saudara pernah ngerasain ibadah online ya, di rumah gitu, meskipun pakai pakaian gini ya, wis
lihat, entah lihat di HP atau di laptop, itu lihat, rasanya kan beda toh dengan ibadah bersama-sama gini. Manusia ini kan makhluk sosial toh, mesti ketemu dan lain sebagainya. Bukan kita kepingin ketemu terus ngerumpi gitu ya, bukan ya. Kita saling menguatkan, ketemu Bapak Gembala, Ibu Gembala, mungkin Om, Tante, aku ini begini rasanya gitu ya. Ketemu siapa, Bu Katiman, Bu Redi atau siapa, ketemu Ino, no, kapan kita nyanyi bareng di sini muji Tuhan, ya. Itu sangat menyegarkan jiwa kita dan menumbuhkan kekuatan supaya kita tidak menyerah dengan keadaan. Mendengarkan firman Tuhan juga di tengah-tengah persekutuan ini. Tuhan hadir, hadiratnya hadir di tengah-tengah kita. Dia tahu setiap pribadi, gitu. Nah, kalau kita tidak masuki kesempatan ini, wah, kita tambah jauh lagi, tambah jauh. Kesempatan minggu gak ono ibadah offline, wis tak pergi, waduh, jalan-jalan dan lain sebagainya. Repot saudara, ya. Banyak sekarang hal-hal kayak gitu. Jangan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi pertama tadi berdoa, ya. Terus yang kedua, kita membaca firman. Yang ketiga, bersekutu. Ibrani 10 ayat 25, itu yang sudah sering. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Nah, di sini saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan ini wis cedek, ya. Di WA grup saya itu suatu ketika di-share video, ada gambarnya kuda putih gitu ya di atas bunga rasik, katanya, wah ini tanda-tanda akhir zaman. Wah gitu. Yang nge-share orang seberang sana. Nggak lama kemudian dihapus. Terus tak gini kan, loh, apa dihapus? Jarane Melayu dah. Saya gitu kan. Enggak, ternyata itu hoax gitu. Dia bilang gitu. Ya wis jelas hoax tak gitu kan. Nah, ini kitab suci lah ono sih. Di dalam kitab suci kan ada toh tanda-tanda akhir zaman. Iya nggak gitu. Sudah habis itu enggak berani ngomong lagi soal tanda-tanda akhir zaman. Kalau ketemu saya ngomong gini, kamu ngomong tanda akhir zaman, ada yang delok langit dan lain sebagainya. Saiki iki lho ketok. Sekarang itu lho kelihatan tanda akhir zaman. Manusia dengan manusia ini lho kasihnya semakin pura-pura, ya toh, semakin menjauh, semakin apa, gak gelem ibadah dan lain sebagainya. Ya wis iku tanda-tanda akhir zaman, gak usah ngel-ngel gitu. Nggak usah delok langit, tanda-tanda dan lain sebagainya. Ada kuda terbang dan lain sebagainya. Itu bohong, bullshit semua, ya. Gitu. Kita yang banyak diberikan pengertian oleh digembalakan di tempat ini, mengerti ya apa itu, bagaimana tanda-tanda akhir zaman. Sudah tinggal detik-detiknya Tuhan datang, ya, semua terjadi dan lain sebagainya. Kalau saya baca juga, kalau nggak salah katanya Presiden Amerika itu melegalkan ya Om ya, yang kawin sesama jenis ya Om, gitu. Dan mereka berdoa tidak di dalam nama Tuhan Yesus ya waktu itu. Wah, luar biasa itu, sangar. Gawat itu. Mereka yang lain-lainnya nggak ngerti tuh, yang bukan orang Kristen. Ya, bagaimana itu nanti? Nah, apa itu bukan sudah detik-detiknya Tuhan mau datang? Kita yang banyak dikasih pengertian, diingatkan, ayo kita banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, bersekutu. Bersekutu, kalau minggu datang ke gereja cepat-cepat daftar ya toh, atau di WA grup ya opo iki ya, saling menguatkan, ngirimi firman ya, ngirimi pujian mungkin,
Kalau ada lebih juga ngirimi jajan. Loh iya, Bu Redi itu kalau iwel-iwelnya apanya itu sip Pak. Ya, itu dan lain sebagainya. Jadi kita satu dengan yang lainnya itu saling mendukung, saling menasehati, saling menjadi berkat, itu gitu. Ya, jangan kita egois. Ya, saya juga kadang-kadang tidak tahu benar apa enggak ya. Kalau melihat WA grupnya musik kaum pria gitu, sepi gitu loh kadang-kadang. Nanti berhari-hari nggak ono sih kan. Paling pujiannya segera dikirim ya. Pujian ini. Nah, nanti saya digantikan oleh saudara ini untuk ibadah ini gini. Demikian pemberitaan dari saya. Mek ngono-ngono ae gitu loh. Mbok yo guyon sithik-sithik gitu loh ya. Supaya seger, supaya tahu kalau kita itu sehat gitu loh. Kalau kita itu masih ada. Syukur-syukur direkam nyanyi gitu loh. Kan seneng ya. Gitu loh ya. Saling menghibur, menguatkan. Ojo meneng ae gitu. Percuma ada WA grup itu cuma setor pujian ya. Oh, daftar WL singer tim musik gini. Mas percuma. Itu ya. Akhirnya males moco itu gitu. Kaum pria ya gitu juga gitu. Nggak apa-apa guyon-guyon sekali-kali itu gitu ya, supaya jiwanya itu segar gitu loh, supaya nggak cepat memutih seperti rambutku. Haleluya. Meskipun memutih rambutku itu kan masih muda loh. Nah, tenang aja. Karena sering berdoa, sering baca firman Tuhan, bersekutu ya, gitu. Ya, itu saudara pengalaman-pengalaman hidup saya dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Bahkan waktu bulan Desember itu saya menyampaikan di sini bahwa kita itu dipersiapkan untuk memasuki negeri yang dijanjikan Allah, yang kita tidak tahu bagaimana itu. Tapi kita harus taat kepada Tuhan, karena Dia yang memegang tangan kita, karena Dia yang memimpin kita, berjalan di depan kita, saudara. Nggak perlu tawar hati, ya, nggak perlu menyerah dengan keadaan. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan, memuji Tuhan, ya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Wah, gitu loh. Hatiku percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku. Gitu. Jangan nyanyinya yang aneh-aneh ya, saudara. Tadi sudah berdoa, ya, sudah baca firman, sudah bersekutu. Minta pimpinan Roh Kudus. Perlu itu pimpinan Roh Kudus. Berdoa. Supaya apa? Supaya kita tidak keras hati, tidak tawar hati. Supaya kita diberi hikmat untuk menghadapi segala sesuatunya ini. Tanpa Roh Kudus, tidak ada kekuatan kita. Dia yang menopang hidup kita. Ya, Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Itu kita perlukan. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Itulah Roh Kudus. Dalam Matius 10, 19-20. Kurang apa lagi? Kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Memang keadaan ini diizinkan oleh Tuhan terjadi. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat.
supaya kita tuh semakin dewasa di dalam iman harap kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kita dipersiapkan untuk memasuki negeri yang baru, memasuki pengalaman-pengalaman yang baru. Tuhan melatih kita. Ya. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah menyerah. Yang terakhir, kalau kita sudah berdoa, baca firman, bersekutu, minta tuntunan Roh Kudus, kita harus percaya bahwa Allah itu sanggup menolong kita. Kalau kita nggak percaya, kita sudah berdoa dan lain sebagainya, kita memuji Tuhan, pikirannya lain-lain. Tuhan, aku mau ke sini, aku mau mengerjakan ini, mohon pimpinan, penyertaan, pertolonganmu. Amin gitu. Apa iya ya Tuhan bisa nolong aku? Apa iya ya Tuhan mendengar doaku? Sudah mental semua itu. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga, ibaratnya begitu. Harus percaya, melangkah. Ya. Aku mau ke sana karena ada suatu pekerjaan, ada suatu tugas yang penting. Tuhan, mohon penyertaan-Mu. Tutup bungkus aku dengan kuasa darah-Mu. Diluputkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit apapun juga. Jalan, melangkah. Percaya bahwa Tuhan yang menyertai. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Kita punya iman toh, tapi tidak ada perbuatan, sia-sia. Tidak akan bisa merasakan apa-apa. Tidak akan bisa membuktikan apapun juga dalam hidup kita. Apapun juga yang terjadi di dalam hidup ini, saat-saat yang sulit, saat-saat yang gelap, saat-saat yang tidak ada kepastian, hanya Dia, Tuhan Yesus, kepastian di dalam hidup kita. Kita orang-orang yang berbahagia karena kita mengerti rahasia ini. Kita punya pengharapan yang besar di dalam Dia. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kalah oleh keadaan ini. Tapi berserahlah kepada Tuhan. Saat kita berdoa, saat kita menyembah Dia, kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami telah mendengar firman-Mu, Engkau yang memperhatikan setiap umat-Mu. Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tapi Engkau yang menguatkan dan meneguhkan kami. Dan apabila kami berpisah Tuhan, maka Engkau menyertai. Bahkan berkat-Mu melimpah buat setiap kami ketika kami mengiyakan, ketika kami percaya, ketika kami mengaku bahwa Engkaulah segalanya, maka terjadi kebenaran. Terima kasih Tuhan. Maka sekarang kami mengangkat tangan kami berserah kepadamu, dan dalam Kau turun tangan, Kau yang memberkati kami. Maka sekarang sedang jemaat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua percaya, kita katakan amin.